Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Salam dok, Perkenalkan dengan saya Dr. Linda. Dengan Bapak siapa? Pak Habib Avandias, Usianya? 35 tahun dok, Alamatnya di mana ya Pak? di Pakuwon S3 56. Oh iya betul. Baik, tadi keluhan utamanya apa Pak? Terasa sakit di daerah dada dok. Oh, baik Pak, untuk mengetahui lebih lanjut tentang keluhan yang Bapak rasakan, saya perlu memeriksa fisik darah dada Bapak. Oke. Nah, nantinya akan ada Bapak disuruh buka baju. Apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Nah, baik, silakan Bapak. Saya akan mempersiapkan alat, yaitu ada stethoscope, ada hand sanitizer, dan ada handscoon. Nah, lalu saya akan mencuci tangan saya sesuai WHO. Kemudian saya akan memakai handscoon. Oke, silakan berbaring Pak. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi, yaitu saya akan melihat dari kaudal. Nah, dari kaudal terus saya apakah ada simetris atau tidak. Ternyata ada gerakan dada simetris ya Pak. Nah, setelah itu saya akan mendetifikasi adanya ictus cordis atau kuntum maksimum dari jantung, terlihat normal atau tidak. Biasanya ictus cordis bisa terlihat ataupun tidak di area clavicula sinistra. Kemudian juga melakukan inspeksi, kita cari apakah ada denyutan nadi pada area dada. Terus apabila ada kelainan aorta atau aneurisme pada dada dapat menimbulkan denyutan di interkosta 2 sebelah kanan. Nah, pada pasien ini tidak ada. Lalu mencari ada tidaknya denyutan vena dada dan juga daerah punggung. Isi Pak, boleh narik ke sana. Nah, dapat menimbulkan denyutan di interkosta 2. Terus itu denyutan venanya hanya terlihat pada jugularis eksterna atau internal. Dan apakah saya akan melihat juga apakah ada bekas operasi ataupun scar atau ada benjolan maupun ada luka-luka lainnya. Baik, saya akan melakukan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi jantung kita identifikasikan adanya ictus cordis normal. Normalnya adalah di clavicularan sinistra sebelah medial. Setelah menentukan ictus cordis lokasi normal ada di clavicula sinistra sekitar 1 sampai 2 cm arah medial. Terus luas ictus cordis normal. Terus saya akan menentukan amplitudenya terasa lembut dan cepat ya. Nah, kemudian kita mencari apakah ada parasternal, HIF
Untuk tanda-tanda hipertrofi ventrikel kanan, biasanya ujung jari bakal naik sendiri. Baik, tidak ada. Kita juga meraba apakah ada bising yang teraba atau stil. Kita evaluasi di 4 lokasi, yaitu yang pertama ada di area katup mitral, terus area katup triskupit, lalu ada di area katup pulmonaris, dan di katup aorta. Baik, tidak ada. Nah, yang pertama di batas jantung kanan, yaitu batas paru. Saya akan melakukan perkusi. Dari redup ke sonor. Maaf, ke sonor, ke redup maksudnya. Normalnya batas kanan jantung berada di paraternal dekstra ICS 4 dan 5. Nah, kemudian saya akan melaju ke mencari ke arah medial, yaitu mencari redup ke sonor. Lalu saya akan naik 1 ICS, lalu akan perkusi dari samping, yaitu anterior axillary sinistra. Terus saya akan melakukannya lagi dari anterior axillary sinistra. Ini batas jantung kita dapatkan, yaitu batas jantung kiri ada di ICS 5, 4, 3, dan 2. Nah, terus setiap ICS bergeser 1 cm ke arah medial. Lalu saya akan auskultasi. Saya akan mengambil handscoon, ngambil stethoscope. Kita mulai dari katup mitral, yaitu di ICS 5, dan perabaan arteri karotis agar terdeteksi suara jantung 1 dan 2.
Jantung 1 adalah suara jantung yang kita dengar di denyutan pada nadi karotis. Kemudian lanjut ke auskultasi pada ICS 4. Ini adalah area katup tricuspid. Lalu kemudian ke ICS 2. Ini adalah area katup pulmonalis. Lalu kemudian ke ICS 2 midiclaviculen dextra. Ini adalah area katup aorta. Bunyi jantung S1 dan S2. Jantung S1 yaitu dia bunyinya terdengar kencang pas di katup mitra dan tricuspid. Sedangkan jantung 2 itu bunyinya terdengar di penutupan katup aorta dan pulmonalis. Nah, dengan penilaian intersintas bunyi dan kualitasnya, yaitu bunyi jantung 1 pada umumnya lebih keras di daerah apeks jantung atau area katup mitral, sedangkan bunyi jantung 2 itu terdengar di area basal jantung atau pada ICS 2 midclavicula sinistra dan dextra. Nah, bunyi jantung tambahan pada S3 dan S4 itu S3 dapat ditemukan di penderita gagal jantung akut atau miokarditis. Irama dan frekuensi apakah jantung eratur apa tidak dilakukan 1 menit lebih dari 100 per menit itu disebut takikardi. Sedangkan kalau yang 60 per menit itu perikardi. Saya akan melakukan bising katup mitral. Pak, boleh baring ke kanan. Boleh tarik nafas di ICS 5. Tarik nafas, buang nafas, terus tahan. Maka suara bising mitral terdengar lebih keras. Bapak boleh duduk. Baik, saya akan melakukan di aorta, di ICS 2 kanan dextra. Tarik nafas, buang nafas, tahan. Baik, nafas seperti biasa. Terus saya akan mengevaluasi apakah ada tindakan perikardial sistentral. Baik, tidak ada ya Pak. Baik, alhamdulillah pemeriksaannya sudah selesai ya Pak. Bapak boleh mengenakan baju kembali. Lalu saya akan mencuci tangan saya dengan WHO.